Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Siapa yang di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Udah pada mandi kan ya? Iya, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, persembahannya, serta mata, hati, telinga untuk kita memuji nama Tuhan. Kakak Redes harap dalam kebaktian kita online hari ini, adik-adik tidak bercanda kanan kiri. Kita harus serius memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mengangkat lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita sudah sapa Tuhan Yesus, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh karena kita ingin bertemu dengan Tuhan lewat dari ibadah sekolah minggu hari ini. Siapa yang masih bersemangat? Iya, sekarang kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Masih ingat kan lagunya? Sekarang Kakak Riris undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok bersama-sama. Masih ingat kan lagunya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau ada
siapa yang di sini mau tinggal di dalam Yesus? Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Karena jika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah lebat. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Lagunya mungkin adik-adik baru mendengar, tapi kita bisa belajar bersama-sama. Judulnya adalah Bersyukurlah. Adik-adik boleh bersama-sama nyanyi ya, sama kakak ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, namamu baru setiap hari. Wadahnya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ya, itu lagunya mengajarkan kita supaya kita selalu bersyukur dengan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan untuk kita sebagai anaknya. Sekarang kita mau mendengarkan dasar tita. Adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya. Jangan lupa, supaya terus ingat, mari kita catat. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk
berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Siapa yang tadi sudah mendengarkan dasah tita yang disampaikan oleh Amang Sintua? Kakak Rere harap adik-adik boleh mendengarkan dengan baik ya. Dan adik-adik boleh mempelajarinya. Sehingga nanti semakin dewasa, semakin bertumbuh, kita boleh lagi mengerti akan firman Tuhan. Siapa di sini yang masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Iya, Kakak Redes berharap adik-adik masih bersemangat ya. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Sungai Sukacitamu. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi adik-adik, jangan lupa gerakannya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangannya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci. Masih tahu kan ya adik-adik ya, kita mau nyanyi lagu baca kitab suci. Siapkan Alkitabnya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Kalau adik-adik dan kakak Riris mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab dan berdoa. Siapa yang di sini mau bertumbuh dalam Tuhan? Iya, kakak Riri senang kalau adik-adik mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita mau belajar menjadi anak-anak yang Tuhan mau. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya kembali, alat tulisnya, telinga, dan mata serta hati supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak dan abang sekolah minggu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Tahu kan ya adik-adik lagunya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik dengan sikap yang baik ya, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo Bang. Firman Tuhan ku dengar, berdiam di hatiku. Berdiam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, berdiam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan supaya kami boleh beribadah dengan bersama-sama dengan baik ya Bapa, walaupun hanya dengan media online. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji, memuliakan dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati supaya apa yang dikatakan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah bagi kami yang mendengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Oke, sekarang kakak mau denger nih adik-adik sendiri ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Oke, sebelum mulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk tebak satu buah lagu. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya ini lagu apa? Nadanya kayak gini nih adik-adik. Kira-kira adik-adik udah bisa tebak belum itu lagu apa? Iya, bener banget. Itu lagu Yesus Pokok. Yuk sama-sama nyanyiin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, kira-kira nih dari lagu yang udah kita nyanyiin tadi nih adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini tuh apa ya? Ada yang bisa tebak nggak nih adik-adik di rumah? Oke, kakak kasih tahu ya. Tema kita untuk minggu ini adalah Aku tinggal di dalam Yesus. Coba kita
Sama-sama ucapkan ya adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah Aku tinggal di dalam Yesus. Oke, sekarang kita mau baca nih Alkitabnya nih adik-adik. Coba kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab kita dari kitab Yohanes. Yohanes Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Baru ya adik-adik. Kitab Yohanes yang tulisannya singkatannya YOH. Terus pasal yang ke-15. Adik-adik bisa lihat angka besarnya, cari yang nomor 15. Kalau sudah ketemu yang angka besarnya nomor 15, kita baca dari yang angka kecilnya 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu, kakak mau bacakan untuk adik-adik. Judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Oke adik-adik, itu bacaan kita untuk minggu ini. Oke adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih ke adik-adik. Siapa di sini yang suka makan buah? Coba angkat tangannya. Kakak mau lihat. Wih, pinter banget nih suka makan buah. Nah adik-adik, kita kan tahu ya adik-adik ada berbagai macam buah nih yang pernah kita makan. Tapi hari ini kakak mau bahas mengenai buah anggur. Adik-adik pasti udah pernah lihat dong yang namanya buah anggur. Tapi pernah nggak adik-adik lihat yang namanya pohon atau tanaman atau kebun anggur? Kalau belum, kakak mau tunjukin nih fotonya. Nah adik-adik, kalau lihat dari foto tadi, ada yang namanya pokok anggur, ada yang namanya ranting anggur, dan ada yang namanya buah anggur nih adik-adik. Nah kita juga digambarkan seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sebagai pokoknya, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Nah, kalau nih adik-adik tadi lihat gambarnya nih secara jelas, ranting itu kan melekat pada pokok anggurnya kan. Nah, kalau misalkan dia melekat dengan baik ke pokoknya anggurnya, nah dia akan bisa mendapatkan air dan makanan yang baik atau nutrisi yang baik yang dibawa dari dalam tanah. Jadi kan kalau misalkan tumbuhan itu kan dia makannya itu kan dari unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu kan, baru nanti diambil ke akar, baru nanti dia dibawa jalan dari akar ke batang, terus ke pokoknya, terus ke ranting-rantingnya. Nah kalau misalkan dia mendapatkan nutrisi yang baik nih adik-adik, kalau dia mendapatkan makanan dan air yang cukup nih adik-adik, maka pohon anggur ini atau tumbuhan anggur ini dia akan bertumbuh baik dan berbuahnya banyak adik-adik. Nah tapi jangan salah juga nih adik-adik,
Tadi kan kakak bilang dia bisa bertumbuh dengan baik, berarti dia juga bisa bertumbuh dengan tidak baik adik-adik. Kalau misalnya nih ranting-ranting tersebut tidak melekat kepada pokok anggurnya dengan baik, atau misalkan dia nggak sehat gitulah ya, dia tidak mendapatkan makanan atau air yang cukup untuk pertumbuhan, maka adik-adik ranting-ranting tersebut itu akan menjadi kering. Terus buahnya nggak secantik, nggak sebagus buah-buah yang dari tanaman yang foto yang sudah tadi kakak perlihatkan kepada adik-adik sebelumnya. Tapi justru ranting-ranting tersebut akan menjadi kering dan tidak menghasilkan buah, kemudian mati ranting-rantingnya. Terus kalau misalkan udah mati, diapain ke ranting-rantingnya? Nah, kalau ranting-ranting yang kering dan sudah tidak menghasilkan buah itu, dia akan dipotong adik-adik, dipotong terus dibuang dan dibakar. Nah, ini kakak mau tunjukin nih foto atau gambar dari ranting-ranting yang tidak sehat. Nah, adik-adik, sama nih halnya seperti hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, menjalankan perintahnya, maka adik-adik kita juga akan berbuah. Nah, buah di hidup kita nih maksudnya apa sih nih Kak? Nah, maksudnya itu hal-hal baik yang bisa memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Ayo kakak mau tanya adik-adik, siapa di sini yang masih ingat sama buah-buah roh? Apa aja? Ada banyak ya adik-adik. Coba nih, kakak mau ingetin sekali lagi adik-adik nih, apa aja buah-buah roh. Kita nyanyi sama-sama ya lagu buah-buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adik-adik tadi yang kita sudah nyanyikan itu adalah macam-macam atau berbagai buah roh. Nah, sekarang nih adik-adik, gimana dong Kak caranya nih biar kita bisa berbuah dengan baik? Gimana caranya supaya kita sebagai ranting-ranting bisa tetap melekat dengan baik kepada pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu nggak nih lagu baca kitab suci doa tiap hari? Pasti tahu dong, pasti hafal dong semuanya. Nah, coba kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita tadi udah nyanyi bareng-bareng nih adik-adik. Sesuai sama lagu yang udah kita nyanyi ini adik-adik. Kalau misalkan denger dari tadi lagunya nih, berarti artinya gimana kita kalau misalkan kita mau bertumbuh? Berarti kita harus berdoa kepada Tuhan, mendengar firman-Nya. Dan katanya lagu tadi adik-adik, setiap hari harus dilakuin adik-adik. Bukan cuma hari Minggu aja, waktu kita mendengarkan YouTube-nya Sekolah Minggu nih adik-adik. Nah, terus nih Kak, kalau misalkan pertanyaan adik-adik nih, terus Kak, gimana dong kalau misalkan ranting-ranting yang buruk itu, kenapa dia bisa tidak melekat kepada pokok anggurnya? Nah, kakak kasih contoh nih. Kalau ranting-ranting yang buruk tadi nih adik-adik, yang bertumbuh dengan tidak baik ini, contohnya nih ya, adalah anak-anak yang bandel, yang gak dengar orang tuanya, atau males-malesan nih kalau misalkan disuruh belajar, suka berbohong, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, sikap-sikap yang gak baik ini nih adik-adik harus dipotong, harus dibuang, supaya tidak menghambat pertumbuhan kita adik-adik. Nah, udah tahu kan sekarang adik-adik gimana caranya agar kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam Kristus? Yuk kita sama-sama lakukan.
Oke adik-adik, sekarang untuk kreativitasnya kakak akan minta adik-adik untuk menggambar pohon anggur atau tanaman anggur seperti yang sudah kakak berikan tadi contohnya yang di awal gambarnya. Nah, jadi adik-adik harus menggambar pohon anggur lengkap dengan pokok dan rantingnya nih adik-adik. Jadi nanti adik-adik setelah gambar adik-adik bisa berikan tanda panah atau penjelasan gitu, tulisan, oh ini yang bagian ini yang namanya pokok anggur, bagian ini yang namanya ranting anggur, bagian ini yang namanya buah anggur. Kayak gitu ya adik-adik. Oke. Sekarang untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, menutup firman Tuhan kita mau berdoa. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak kelas kecil Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan, Tuhan sudah Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar Tuhan dapat kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami ingin tinggal di dalam Tuhan, kami ingin menjadi ranting-ranting yang melekat atau menempel pada pokok anggurnya, agar kami bisa bertumbuh dengan baik Tuhan dan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kakak Res berharap dan abang-abang kakak sekolah minggu berharap semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan dan jangan lupa siapkan persembahannya. Mari kita angkat lagu pujian Jadi Sepertimu. Kita boleh belajar bersama-sama ya adik-adik. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu,
mau menjadi seperti anak-anak yang Tuhan mau, maka kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia boleh tinggal di dalam kita. Nah, kita udah selesai ibadah sekolah minggunya. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah online kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh terima segala pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dan biarlah ya Bapa kami boleh menjadi pribadi yang baik lagi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkati kami dimanapun kami berada, berikan kesehatan kepada kami ya Bapa, dan biarlah Bapa pandemi ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas semua itu ampuni segala kesalahan dosa berbuat selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami lahir sebuah banyak kalah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ubah hati